Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dengan NIM G2110775 dari program studi Sains Komunikasi kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya ambil, yaitu tentang Luqman meninjau kembali langkah menuju program penelitian empiris dalam sosiologi komunikasi. Latar belakang. Teori komunikasi sosiologis mengandung unsur-unsur penting yang sampai sekarang belum cukup diapresiasi dalam tradisi empiris studi sosiologi dan komunikasi. Misalnya, tidak ragu bahwa versi personalisme yang lebih baru ini, terutama oleh Luqman dan Habermas, harus ditolak terlepas dari kecanggihan dan pentingnya penulis-penulis ini. Namun, Giddens berfokus pada menjelaskan tindakan struktur sosial di kotak hitam dalam teori strukturasi sebagai dualitas yang mendahului tindakan sebagai aturan dan sumber daya, dan mengikuti dari agregasi tindakan manusia, misalnya sebagai institusi. Menurut Giddens, struktur sosial ada dalam realitas sosial hanya dengan implikasi, yaitu dalam instansiasi mereka dalam kegiatan berpengetahuan dari aktor yang berada. Dualitas struktur sosial ini tidak dapat ditentukan secara empiris tanpa mengacu pada tindakan dan institusi, karena struktur dianggap di luar ruang dan waktu. Virtualitas struktur Giddens juga dapat dianggap sebagai perluasan dinamis dari konsep sosiologis latensi, dimensi struktural sistem jaringan sosial tidak nyata bagi agen yang berpartisipasi. Agen mungkin dapat menduga dimensi ini secara reflektif, tetapi dapat diprediksi hingga tingkat yang bervariasi. Tujuan, lalu ada tujuannya, yaitu untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau salah. Temuan. Dalam wacana ilmiah, seseorang dapat bertukar data tanpa banyak kata, berdebat dengan kata-kata, atau menggunakan kode komunikasi yang dicirikan oleh Luqman sebagai benar atau salah. Dengan mempertimbangkan kode-kode sebagai rentang dimensi, seseorang mendapatkan semua nuansa komunikasi yang abu-abu, dan oleh karena itu, ruang untuk analisis empiris. Dimensi yang lebih kaya memungkinkan kita menyatukan apa yang telah jauh, yaitu dengan memberinya makna baru dalam hal terjemahan dari satu representasi geometris ke yang lain. Menurut Giddens, struktur sosial ada dalam realitas sosial hanya dengan implikasi, yaitu dalam instansiasi mereka dalam kegiatan berpengetahuan dari aktor yang berada. Namun, Luqman berteori tentang sistem komunikasi sosial sebagai dinamika struktural, namun tidak dapat diamati secara langsung. Agen manusia atau kesadaran didefinisikan sebagai lingkungan sistem koordinasi sosial terpasang secara struktural. Pembahasan. Berteori tentang sistem komunikasi sosial sebagai dinamika struktural, namun tidak dapat diamati secara langsung. Agen manusia atau kesadaran didefinisikan sebagai lingkungan sistem koordinasi sosial, terpasang secara struktural dan karena itu perlu. Namun demikian, kompetensi komunikatif dari agen dan basis pengetahuan mereka dapat diharapkan untuk membatasi kapasitas mereka, yang pertama untuk memahami sinyal dalam jaringan dan juga makna situasional di mana struktur jaringan bergema. Yang kedua, menguraikan dua dimensi ini, yaitu isi informasi dari pesan dan maknanya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam komunikasi lebih lanjut dengan restrukturisasi refleksif dari hubungan ini antara informasi isi pesan dan maknanya dalam komunikasi tindak lanjut. Dua lapisan sistem, kesadaran dan komunikasi, dapat dianggap sebagai evolusi bersama secara refleks. Dalam teori Luqman, fungsi tidak lagi diberikan, tetapi dikonstruksi secara kultural. Pemrosesan makna dalam komunikasi antar manusia dianggap rekursif. Beberapa makna dapat dianggap lebih bermakna daripada yang lain. Pengetahuan misalnya dapat dianggap sebagai makna yang membuat perbedaan. Luqman menguraikan konsep-konsep ini dengan mempertimbangkan kekuasaan dan lain-lain sebagai kode komunikasi yang masing-masing dapat digeneralisasikan ke arah yang berbeda. Diferensiasi fungsional dalam kode komunikasi dengan demikian dapat dikaitkan dengan model faktor analitik Vergon-Eigen. Di bawah kondisi modernitas, media pertukaran dapat berkembang sesuai dengan logika mereka sendiri, dan dengan demikian, sains, politik, ekonomi, kasih
kasih sayang, dan lain-lain, selanjutnya dapat mengembangkan kode komunikasi khusus mereka sendiri di sepanjang sumbu ortogonal analitis. Diferensiasi di antara kode-kode komunikasi dapat dianggap sebagai variabel historis. Semakin banyak sistem dibedakan, semakin kompleks prosesnya. Namun, subsistem dapat dibedakan secara fungsional, tetap merupakan konstruksi analitis yang bervariasi dalam peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah dapat dianggap sebagai contoh interaksi di antara subsistem fungsional. Dalam bahasa Giddens, subsistem ini menyediakan aturan dan sumber daya yang menyusun masyarakat secara historis. Dengan kata lain, subsistem tertutup secara operasional dalam model analitis, tetapi tidak pada tingkat fenomena historis. Subsistem dapat dianggap sebagai dimensi abstrak atau genomena, di mana peristiwa ini dapat diberi makna sesuai dengan kode komunikasi. Sistem dianggap tertutup secara operasional, tidak hanya dalam model, tetapi juga dalam kenyataan. Menurut pendapat saya, ini menyerupai model biologis, di mana orang berasumsi bahwa sistem yang mendasarinya tidak lagi dapat diakses untuk orde berikutnya karena penutupan operasional. Sayangnya, Luhmann kemudian tidak lagi menawarkan teorinya sebagai program empiris, tetapi sebagai teori universal yang mencakup epistemologi yang berbeda. Program penelitian empiris dapat dianggap tidak sesuai dengan teori universal Luhmann. Ini adalah konsep informasi, observasi, dan bahasa. Naturalisasi dan generalisasi atau pengamatan sebagai kategori dasar oleh Luhmann ini menghasilkan program penelitian metabiologis. Program penelitian metabiologis ini anti-humanistik dan anti-sosiologis karena refleksivitas dalam komunikasi dan kodifikasi antar manusia tidak lagi cukup diapresiasi. Kemungkinan ganda antara harapan dan pengamatan diselesaikan demi yang terakhir. Konsekuensinya, observasi tidak dianggap sebagai konstruk wacana atau berpotensi ilmiah, dan ketidakpastian dalam kontingensi atau ganda tidak lagi dapat ditentukan. Kesimpulan, jembatan antara teori dan penelitian empiris memberikan langkah penting karena hanya dengan teori yang dapat dioperasionalkan, yang dapat diinformasikan dan dikendalikan secara metodologis. Luhmann mengakui hal ini, misalnya ketika dia merumuskan untuk memvalidasi kode Miller dari benar dan salah, seseorang itu memerlukan program dengan tipe yang berbeda. Kami menyebutnya program ini dengan metode. Berikutnya, dia menetapkan bahwa seseorang dapat menganggapnya sebagai tugas metodologi untuk melacak perbedaan antara urutan pertama dan kedua. Perhatikan bahwa refleksi ini tidak begitu jauh dari hermeneutika ganda. Lalu menurut Giddens, dia berpendapat bahwa perbedaan ini tidak dapat dibuat tanpa ketidakpastian dan karena itu refleksivitas. Luhmann percaya pada hitam dan putih atau pada benar dan salah, seperti dalam logika. Sementara penelitian empiris membutuhkan ekspresi ketidakpastian dan pengujian signifikasi pada tingkat probabilitas. Luhmann sendiri mencetak miring kalimat kebenaran itu sendiri tidak relatif. Menurut pendapat saya, klaim ini tidak konsisten dengan gagasan bahwa kebenaran dapat dianggap sebagai kode komunikasi yang digeneralisasikan secara simbolis. Jika seseorang menerima bahwa kebenaran adalah kode komunikasi dalam wacana ilmiah, maka itu harus beroperasi sebagai dimensi laten dan karenanya tidak pasti dari wacana ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.